Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story. Mari kita panjatkan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan seorang janda muda merantau demi keluarga, tapi justru jatuh ke dalam perangkap cinta dan nafsu empat pria sekaligus? Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, karena kisah ini akan mengguncang hati kalian. Namanya Dara Ayu Nurhaliza, seorang wanita 26 tahun asal Cianjur, Jawa Barat. Wajahnya lembut, sorot matanya teduh, dan senyum yang selalu ia tahan dalam kepahitan hidup. Dara adalah janda tanpa anak, ditinggal suami 2 tahun setelah pernikahan mereka karena kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, Dara menjadi tulang punggung bagi ibunya yang sakit dan 2 adik yang masih sekolah. Berbekal ijazah keperawatan dari Sekolah Menengah Kejuruan dan pengalaman merawat lansia di Bandung, Dara nekat mendaftar program kerja luar negeri melalui jalur resmi. Setelah melewati pelatihan dan proses yang panjang, Dara dinyatakan lulus dan mendapat penempatan di kota Jeddah, Arab Saudi, sebagai perawat pribadi seorang duda tua yang sering keluar masuk rumah sakit. Majikannya bernama Syekh Ibrahim Al-Mahzun, seorang pria berusia 72 tahun, duda yang hidup dalam rumah mewah berlantai 3, ditemani 4 putranya yang sudah dewasa. Meski kaya raya, Syekh Ibrahim adalah orang yang pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di ranjang karena penyakit jantung dan komplikasi diabetes yang dideritanya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah besar itu, Dara terpesona oleh bangunan dengan arsitektur Timur Tengah yang penuh ukiran indah dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Tapi di balik kemewahan itu, tersimpan suasana sepi yang aneh, seakan rumah itu menyembunyikan rahasia dalam diam. Assalamualaikum, saya Dara, ucapnya lembut saat pertama kali diperkenalkan oleh agen penyalur kepada salah satu anak Syekh Ibrahim. Putra pertama bernama Fahed, usia 30 tahun, berwibawa dan tenang. Putra kedua, Rami, 28 tahun, suka bercanda namun pandangannya sering menyapu tubuh Dara dengan sorotan tak biasa. Putra ketiga, Yusuf, 25 tahun, pendiam dan jarang berbicara, tapi pandangannya selalu mengikuti gerak langkah Dara. Dan si bungsu, Amir, baru 22 tahun, paling keras kepala dan cenderung frontal dalam berbicara. Hari-hari awal terasa normal. Dara diberi kamar kecil di lantai 2, dekat ruang pasien. Ia bangun pagi-pagi, membantu Syekh Ibrahim mandi, memberi makan, menyuntik insulin, lalu menyiapkan perlengkapan medis harian. Semua berjalan seperti biasa. Namun perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya tak tenang. Dara sering mendapati pandangan Rami yang mencuri-curi saat ia sedang membungkuk mengambil alat. Fahed yang secara tak sengaja menyentuh tangan Dara saat menyodorkan obat, lalu berkata pelan, "Maaf, tanganmu lembut." Yusuf yang diam-diam menyelipkan buku doa kecil ke dalam laci kamar Dara. Dan Amir, yang suatu malam berkata sambil berdiri di ambang pintu dapur, "Kau tak seperti pekerja lain. Ada yang berbeda dalam caramu berjalan." Dara bingung. Ia mencoba menahan diri, menunduk dalam setiap percakapan, dan menjaga jarak. Tapi ruang sempit rumah itu membuat mereka kerap bertemu tanpa bisa dihindari. Terlebih, Syekh Ibrahim makin sering dirawat inap di rumah sakit, membuat keempat putranya leluasa berkeliaran di rumah tanpa pengawasan ayah mereka. Pada suatu malam yang dingin, saat Dara selesai mandi dan hendak keluar dari kamar mandi lantai 2, ia mendapati pintu terkunci dari luar. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan lembut terdengar dari sisi luar. "Siapa di sana?" tanya Dara pelan. Tak ada jawaban. Lalu suara Amir terdengar samar. "Jangan takut, aku hanya ingin bicara. Kau terlalu menutup diri. Kami semua melihatmu, Dara, bukan hanya dengan mata." Dara ketakutan. Ia membalut tubuhnya dengan handuk ungu, duduk menunduk di pojok kamar mandi. Dalam keheningan itu, suara langkah kaki terdengar menjauh. Tapi hatinya masih berdebar. Ia tahu, sesuatu sedang berubah, dan belum tahu seberapa jauh godaan itu akan membawanya. Ia menangis dalam diam. Tak tahu kepada siapa ia harus meminta tolong di negeri asing ini. Hanya istighfar yang lirih keluar dari bibirnya. "Ya Allah, jaga aku." Namun ia tak tahu bahwa doanya malam itu akan diuji dengan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu menjadi awal kegelisahan yang tak kunjung reda dalam hati Dara.
Setelah kejadian di kamar mandi, ia lebih sering mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, mengganti handuk dengan cepat, dan menyimpan pakaian dalam kantong khusus. Ia mencoba bersikap seolah tak terjadi apa-apa, tapi suara langkah kaki di lorong setiap malam membuat tubuhnya tegang seperti tali yang siap putus. Syekh Ibrahim kembali dirawat inap selama seminggu penuh. Ini berarti, rumah besar itu hanya diisi oleh Dara dan 4 putranya. Agen penyalur tenaga kerja pernah mengatakan bahwa dalam kontrak, Dara tak boleh meninggalkan rumah tanpa izin majikan. Maka ia pun menahan diri, tetap bertugas membersihkan kamar, merapikan dapur, dan mengatur jadwal video call chef dengan putra sulungnya. Hari kelima, ketika Dara tengah menyetrika baju di ruang cuci, Fahed masuk diam-diam. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya berdiri di belakang Dara cukup lama. Dara yang merasa diawasi menoleh perlahan. "Afwan, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Fahed tidak menjawab langsung. Matanya menatap lekat wajah Dara. "Aku ingin bicara, sebentar saja," ujarnya pelan. "Apa yang ingin dibicarakan?" Fahed mendekat, menyentuh ujung lengan gamis Dara. "Aku tahu kau merasa takut. Tapi bukan itu maksud kami. Kami hanya tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikanmu." Dara menjauh. "Maaf, saya hanya bekerja di sini. Tolong jangan buat saya merasa bersalah atas sesuatu yang tidak saya lakukan." Fahed mengangguk, namun pandangannya masih tajam. Ia lalu keluar tanpa sepatah kata. Beberapa jam kemudian, saat Dara berjalan melewati ruang tengah, ia menemukan Rami tengah duduk sambil memainkan misbahah, tasbih kayu dengan kepala ukiran emas. "Sudah kau lihat Fahed?" tanyanya ringan. "Sudah, Tuan." "Kau takut pada kami, Dara?" Pertanyaan itu membuat langkah Dara terhenti. "Bukan takut, saya hanya ingin menjaga batas." Rami berdiri dan mendekat. "Batas? Di rumah ini, batas itu kabur. Terlalu tipis." Dara membungkuk sopan, lalu berlalu ke dapur tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Yusuf sering terlihat menunggu Dara di tangga lantai 2. Ia jarang bicara, namun setiap kali Dara lewat, ia memberikan sesuatu, air minum, sapu tangan, bahkan sebuah surah Yasin kecil yang diletakkan diam-diam di meja makan. Amir berbeda. Ia tak menyembunyikan perhatiannya. Suatu siang, saat Dara sedang menyapu lorong, Amir mendekat dari belakang dan berkata, "Kau tahu, tubuhmu seperti bagian dari lukisan yang tak selesai. Setiap gerakanmu, seperti doa yang bergerak." Dara berdiri kaku, menyembunyikan wajahnya yang mulai memanas karena malu dan takut. "Tuan Amir, saya mohon jangan katakan hal seperti itu." Amir tertawa pelan. "Kalau kau tak ingin mendengarnya, kenapa jantungmu berdegup kencang?" Hari ke-6. Saat malam menjelang, lampu ruang tamu dimatikan lebih awal. Dara yang baru saja selesai membersihkan peralatan makan merasa suasana rumah begitu hening, tapi menyesakkan. Ia lalu masuk ke kamar mandi lantai 2 untuk berwudhu dan bersiap tidur. Begitu air menyentuh wajahnya, Dara merasa sedikit tenang. Namun, saat hendak membuka pintu, gagang pintu tak bergerak. Terkunci. Lagi. "Duh Gusti," bisik Dara. Tubuhnya mulai gemetar. Pintu terkunci dari luar. Ia mengenakan gamis rumahan tipis dan kerudung kecil yang hanya menutupi sebagian kepala. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat mendekat. "Tok, tok, tok. Buka, tolong. Siapapun, tolong buka pintunya." Dara mengetuk dari dalam dengan panik. Namun, yang muncul adalah suara lirih. "Tenang, kami di sini, Dara." Pintu dibuka. Satu persatu, keempat putra chef masuk. Tak ada tawa, tak ada candaan. Hanya tatapan mata yang menyala dalam redupnya cahaya lampu dinding. Dara mundur, memegangi kerah bajunya. "Jangan lakukan ini. Kami tidak akan menyakitimu," ujar Rami. "Kami hanya ingin kau tahu betapa kami menghargaimu," tambah Fahed. "Aku mencintaimu sejak pertama kali kau masuk rumah ini," lirih Yusuf. Amir menutup pintu perlahan. "Tak ada yang akan tahu. Ayah di rumah sakit. Kau di sini. Bersama kami." Dara gemetar. Ia mencoba berlari ke sisi lain, tapi tubuhnya lemas. Suasana kamar mandi berubah seperti ruang asing penuh rasa takut dan gemuruh hasrat. Dan malam itu hidupnya tak lagi sama. Pagi harinya,
Dara termenung di sudut tempat tidurnya. Ia merasa tubuhnya tak utuh. Tapi dalam diam, ia sadar, ia tak bisa melawan siapapun di rumah ini. Ia hanyalah pekerja. Seorang wanita muda dari desa, sendirian di negeri orang. Dan sekarang, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang tumbuh. Perlahan. Dan ia belum siap untuk mengatakan apapun. Wajahnya menatap cermin. Ada bekas luka di hatinya, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, antara sakit, bingung, dan rasa yang tak mampu ia rangkai. Dalam diam, Dara menyentuh perutnya. Apa yang terjadi semalam, apakah akan menjadi bagian dari hidupku selamanya? 2 pekan berlalu sejak malam sunyi yang tak pernah Dara bayangkan sebelumnya. Setiap hari, ia menjalankan rutinitas seperti biasa, mengganti infus Chef Ibrahim, menyiapkan makan siang, membersihkan dapur, menyapu tangga, dan mencuci pakaian dalam ruang cuci di bawah tanah. Namun, semuanya terasa berbeda. Ia lebih diam, gerak tubuhnya pelan, dan matanya selalu tampak sembab. Keempat putra chef memperlakukannya dengan sikap yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Mereka tak lagi terlalu terang-terangan mendekat. Tapi justru karena itu, Dara semakin bingung. Semua terasa seperti bagian dari drama yang terlalu rapi. Suatu sore, saat sedang duduk di taman kecil samping rumah sambil menyiram pot bunga kaktus, Yusuf menghampirinya dengan membawa segelas teh hangat. Dara, kau tampak lelah hari ini. Kau baik-baik saja. Dara mencoba tersenyum kecil. Saya baik, Tuan Yusuf. Terima kasih tehnya. Yusuf duduk di kursi besi di sampingnya, lalu memandangi langit. Kau tak harus memanggilku, Tuan, terus. Aku ingin kau merasa nyaman di sini. Dara tak menjawab. Matanya menunduk. Tapi dalam hatinya, ada rasa yang semakin rumit. Beberapa menit kemudian, Fahed menyusul mereka ke taman. Ia membawa jaket ringan, lalu meletakkannya di bahu Dara. Sore makin dingin. Jangan sampai kau sakit. Terima kasih, Tuan, bisik Dara pelan. Fahed menatap Dara lama, lalu berkata, aku tahu kau ingin berbicara. Tapi tak tahu harus mulai dari mana. Jika kau ingin bicara, kapanpun temui aku. Malam itu, Dara duduk sendiri di kamar kecilnya. Ia membuka aplikasi kalender di ponsel tua miliknya. Menandai satu tanggal yang ia ingat betul sebagai hari terakhir ia bersuci. Kini, hampir 5 minggu berlalu. Tak ada tanda-tanda datang bulan. Tubuhnya pun mudah lelah dan pusing. Nafas kadang pendek. Perutnya terasa kembung. Apakah aku hamil? Lirihnya sambil menyentuh perut. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasa tubuhnya telah dikhianati oleh keadaan. Dan sekarang, janin mungil mungkin sedang tumbuh dalam rahimnya. Tapi dari siapa? Siapa ayah dari anak ini? Esok paginya, Dara memberanikan diri keluar rumah menuju apotek kecil yang terletak sekitar 2 blok dari rumah. Dengan alasan membeli kebutuhan pribadi, ia berjalan sendiri setelah mendapat izin dari Fahed yang hanya memberi anggukan tanpa banyak tanya. Di toilet kecil dalam apotek, Dara membuka kotak tes kehamilan yang baru dibelinya. Beberapa menit kemudian, 2 garis merah muncul begitu jelas. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Lututnya nyaris tak kuat berdiri. Ya Allah, benarkah ini terjadi padaku? Dengan langkah perlahan, ia kembali ke rumah. Tak ada satu kata pun yang ia ucapkan. Tapi semua orang di rumah tampak bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Malam harinya, saat semua lampu sudah redup dan Syekh Ibrahim sedang tidur dalam pengawasan perawat malam rumah sakit, Dara berdiri di depan kamar Fahed. Ia mengetuk 3 kali. Lalu terdengar suara dari dalam. Masuklah, Dara. Dara membuka pintu. Di dalam, Fahed tengah duduk di sofa dengan laptop di pangkuan. Ada apa? Tanyanya lembut. Aku ingin bicara. Fahed menutup laptopnya, lalu berdiri. Aku hamil, kata Dara tanpa ragu. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Fahed terdiam. Tak satu kata pun keluar dari bibirnya selama beberapa detik. Lalu dari siapa? Aku tak tahu, jawab Dara. Malam itu kalian semua ada di sana. Hening membungkus ruang itu. Hanya detik jam dinding yang terdengar jelas. Fahed menunduk, lalu duduk kembali. Kalau begitu, kita harus bicara. Bertiga. Berempat. Semua. Keesokan harinya,
Keempat putra Syekh duduk melingkar bersama Dara di ruang tengah. Tak ada pembantu lain. Tak ada suara lain. Hanya mereka berlima. Aku hamil, ulang Dara. Kali ini dengan suara lebih mantap. Rami mengangguk pelan. Aku tahu ini akan terjadi. Amir bersandar di dinding. Kalau begitu, kita harus ambil keputusan. Kita tak bisa biarkan dia menanggung semua ini sendiri. Aku siap menikahinya, ucap Fahed cepat. Sendiri? Tanya Rami. Kau yakin kau yang ayah dari bayi itu? Itu bukan soal siapa ayahnya, kata Yusuf akhirnya bersuara. Ini soal tanggung jawab. Dara menunduk. Aku tak butuh belas kasihan. Aku hanya ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Aku tak bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan seperti ini. Aku tak bisa membesarkan anak ini sendirian. Amir menarik nafas panjang. Kita semua ikut bertanggung jawab. Maka aku usul kita nikahi dia. Bersama. Secara siri. Semua mata menoleh padanya. Dara terpaku. 4 sekaligus. Kenapa tidak? Ujar Rami. Kita satu rumah. Kita tahu semuanya. Kita yang melakukannya. Maka kita harus menjadi bagian dari hidupnya dan anaknya. Dara hanya diam. Tapi dalam diamnya hatinya bergetar. Ia tak tahu apa yang harus ia pilih. Tapi ia tahu, hidupnya sudah tak akan pernah kembali seperti dulu. Ia bukan hanya perawat. Ia kini adalah seorang calon ibu, dan entah bagaimana, ia akan menjadi istri bagi 4 pria yang membuat hidupnya jungkir balik. Dan semua ini bermula dari malam sunyi dalam kamar mandi. Hari itu langit jeda mendung. Angin bertiup pelan dari celah jendela berjeruji emas di rumah Syekh Ibrahim. Suasana rumah besar itu tidak seperti biasanya. Biasanya terasa sunyi dan penuh rahasia, kini dipenuhi suara langkah kaki yang gelisah, bisik-bisik di lorong panjang, dan detak jantung yang berdegup lebih keras dari biasanya. Dara duduk sendiri di ujung ruang tamu. Tubuhnya dibalut gamis putih susu yang dipinjamkan oleh Fahed, rambutnya tertutup rapat oleh himar lembut warna krem, dan tangannya gemetar meski tak ada angin. Di hadapannya, 4 pria yang selama ini memperhatikannya diam-diam, kini duduk dalam lingkaran serius, seolah tengah merumuskan perjanjian besar. Ini bukan keputusan main-main, ucap Fahed dengan suara pelan tapi tegas. Menikah bukan hanya menutup aib, tapi membangun tanggung jawab yang tak ringan. Yusuf mengangguk pelan. Dara bukan barang yang bisa kita bagi sesuka hati. Dia manusia, wanita, calon ibu. Karena itu, sambung Rami, kita harus sepakat dalam diam. Kita harus tahu peran masing-masing. Tak boleh saling menyakiti. Amir, yang biasanya berbicara paling keras, kini hanya menatap Dara dalam-dalam. Tatapannya bukan seperti sebelumnya, bukan nafsu, bukan bangga, melainkan sebuah pengakuan yang tak bisa diucapkan. Aku yang pertama, kata Fahed. Aku akan ijab duluan. Rami tidak membantah. Yusuf hanya menatap lantai. Amir berdiri dan keluar ke lorong, diam-diam. Dara hanya bisa menunduk ketika seorang ustaz lokal yang dibawa secara rahasia memasuki rumah, dibimbing oleh Fahed ke kamar kecil di lantai bawah, tempat yang mereka siapkan sebagai ruangan untuk akad. Tak ada pesta, tak ada bunga, hanya lantai marmer dingin, 2 kursi kayu, sajadah, dan air mineral botol kecil. Satu persatu, keempat pria itu mengucapkan ijab kabul di hadapan ustaz, dengan mahar yang sederhana, emas 1 gram, dan janji akan menjaga rahasia ini sampai akhir hayat. Ketika giliran Dara diminta menyatakan persetujuannya, ia mengangguk, lalu mengucapkan kalimat dengan suara yang gemetar. Saya terima, untuk menjaga anak dalam rahim ini, dan demi menjaga kehormatan saya. Selesai akad, Dara kembali ke kamar. Malam pun tiba dengan cepat. Tapi hatinya tak kunjung tenang. Rami datang pertama kali. Ia hanya duduk di kursi dekat jendela. Aku tahu ini rumit, tapi ini yang terbaik. Kita bisa hidup bersama tanpa orang luar tahu. Tak ada yang perlu tahu siapa ayah dari anak ini. Dan kau tidak akan merasa memiliki lebih dari yang lain, tanya Dara pelan. Aku ingin mencintaimu. Seperlunya. Tak lebih, tak kurang. Beberapa hari setelah pernikahan siri itu, kehidupan dalam rumah besar mulai berubah. Dara tak lagi menjadi perawat semata. Ia kini dipanggil dengan nama yang lebih lembut. Ia tidak lagi mencuci pakaian sendiri.
Yusuf bahkan mulai memasak untuknya. Amir membeli guling empuk dan membawanya ke kamar Dara dengan alasan, agar kau bisa tidur lebih tenang. Namun, seiring membesarnya perutnya, Dara mulai merasakan beban batin yang lebih berat daripada fisik. Apakah anak ini akan tahu siapa ayahnya kelak? Tanya Dara kepada Fahed suatu malam. Fahed tersenyum tipis, menatap perut Dara. Mungkin tidak perlu. Yang penting, dia akan tahu bahwa dia dicintai oleh 4 pria yang mencintai ibunya. Dara terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Tapi tidak semua menjadi lebih mudah. Suatu malam, Dara mendengar suara 2 orang bertengkar dari balik dinding dapur. Ternyata Rami dan Amir. Aku tidak suka cara dia melihatmu, ucap Amir dengan nada tajam. Kau pikir aku tidak tahu kau sering masuk ke kamarnya diam-diam? Balas Rami. Itu karena aku mencintainya. Semua dari kita mencintainya, teriak Rami. Dara berdiri di balik dinding, tangannya memegangi perutnya yang mulai bulat. Ia takut. Bukan pada mereka, tapi pada nasib bayi yang ia kandung. Akankah ia tumbuh dalam cinta, atau dalam kecemburuan dan ketegangan? Pagi harinya, Yusuf duduk di samping tempat tidur Dara. Kalau ini tak bisa kita jaga, aku akan pergi dari rumah ini. Aku tak ingin anakmu tumbuh dalam rumah yang penuh persaingan. Aku juga tak mau, bisik Dara lirih. Tapi kau tidak bisa pergi, bukan? Yusuf tersenyum pahit. Kita semua sudah mengikat dirimu. Hari demi hari berlalu. Perut Dara membesar. Tangannya semakin sulit bergerak bebas. Tapi hatinya masih tak menentu. Ia mencoba bersikap adil, menyapa semua suaminya dengan sopan, membalas perhatian mereka secukupnya. Tapi ia tahu cinta tak bisa dibagi rata. Dan malam itu, saat ia berdiri menatap bulan dari balkon kamar, Amir berdiri di ambang pintu. Kau tidak tidur. Aku sulit tidur. Anak ini makin aktif bergerak. Amir mendekat, meletakkan tangan di perut Dara. Mungkin dia sedang bertanya, siapa ayahnya? Dara tersenyum pahit. Jangan buat dia bingung sejak dalam kandungan. Kalau dia laki-laki, aku ingin dia tahu bahwa ibunya adalah wanita terkuat yang pernah kutemui. Dan untuk pertama kalinya, Amir mencium kening Dara. Tidak dengan nafsu, tapi dengan ketulusan yang selama ini ia sembunyikan dalam sikap kasarnya. Tapi Dara tahu sesuatu sedang menanti di depan. Kehamilannya bukan akhir dari segalanya. Justru mungkin, sebuah awal dari badai yang belum terlihat. Hari-hari Dara kini diisi dengan detik-detik menanti kelahiran. Namun bukan itu yang paling ia pikirkan. Ia lebih sering menatap jendela kamar sambil memegangi perutnya yang kian membesar. Memikirkan masa depan anak yang tumbuh dalam dirinya. Anak yang bukan hanya buah dari hubungan fisik, tapi juga simpul dari benang-benang kusut yang tak mampu ia uraikan. Rumah Syekh Ibrahim makin sunyi. Sang majikan tua itu belum pulang dari rumah sakit. Dokter memutuskan perawatan intensif karena kondisi jantungnya memburuk. Di rumah, 4 anak laki-lakinya semakin tenggelam dalam perhatian terhadap Dara, namun juga semakin nyata menunjukkan kecemburuan yang tak terucap. Suatu malam, ketika Dara tengah tertidur di atas kasur lebar dengan lampu remang, ia terbangun karena suara kursi kayu yang tergeser pelan. Di sana, Fahed duduk. Tangannya mengusap permukaan Al-Quran kecil yang terbuka di pangkuannya. Aku ingin kau tahu, Dara, ucapnya tanpa menoleh. Aku bukan pria yang pandai mencintai, tapi aku tahu bagaimana cara menjaga. Seandainya aku bisa memilih, aku ingin menjadi satu-satunya yang mendampingimu. Tapi, aku juga tak ingin kehilangan saudara-saudaraku karena wanita yang sama. Dara tak langsung menjawab. Hatinya terasa nyeri. Tuan Fahed, jangan berkata seperti itu. Aku bukan siapa-siapa. Fahed menoleh perlahan. Kau bukan siapa-siapa? Kau adalah alasan kami saling menjauh diam-diam, dan saling bersaing dalam sunyi. Kau lebih dari siapapun yang pernah masuk ke rumah ini. Malam berikutnya, Yusuf membawa Dara seikat melati segar. Aku temukan ini di pasar. Wangi, seperti kenangan masa kecilku. Dara menerima bunga itu dengan senyum ringan. Tapi sebelum sempat membalas ucapan, Rami masuk tanpa mengetuk. Aku melihat kalian dari balkon. Kau memberi bunga, Yusuf. Yusuf hanya tersenyum. Kalau begitu, aku juga akan memberinya sesuatu, kata Rami sambil membuka kotaknya, sebuah kalung emas tipis dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit.
Apa maksud kalian semua? Ucap Dara akhirnya. Ini bukan perlombaan. Aku tak ingin diistimewakan oleh satu, tapi juga tak sanggup membalas semuanya. Amir, yang melihat kejadian itu dari balik pintu, langsung masuk dan membentak. Cukup. Kalian pikir ini adil untuk dia? Kalian pikir ini membuat dia bahagia? Lihat wajahnya. Semua terdiam. Amir mendekat ke tengah, menatap mereka satu persatu. Aku mencintai Dara. Tapi bukan begini caranya. Kalau kita terus seperti ini, kita akan menghancurkannya. Beberapa hari setelah itu, Dara meminta waktu sendiri untuk berdoa di musola kecil yang berada di ujung koridor rumah. Ia sujud lama. Matanya basah. Tak ada kata, hanya bisikan lirih dalam hati. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, kuatkan aku. Tapi jangan biarkan anak ini tumbuh dalam ketakutan. Sesaat setelah ia selesai berdoa, Yusuf menghampiri dari kejauhan. Ia duduk beberapa langkah di belakang Dara, menunduk. Kau tidak sendiri, Dara. Dara menoleh. Aku tahu. Tapi kadang aku merasa lebih sendiri dari siapapun di rumah ini. Hari-hari menjelang kelahiran terasa makin berat. Dara mulai sering merasakan kontraksi ringan. Nafasnya kadang pendek, punggungnya nyeri, dan tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. 4 pria bergantian menemaninya, membawa air hangat, mengusap kakinya, atau sekadar duduk di pojok ruangan tanpa berkata-kata. Tapi hati Dara mulai tak tenang. Ia memimpikan sesuatu. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan di padang pasir. Bayi dalam pelukannya menangis. Tapi di belakangnya ada 4 bayangan pria. Semua menatap bayi itu, tapi tidak ada yang berani mendekat. Ketika ia bangun, air matanya menetes tanpa sebab. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dara berbicara panjang dengan Fahed. Mereka duduk di halaman belakang, di bawah cahaya lampu gantung berwarna kuning pucat. Fahed, aku ingin anakku punya nama yang layak. Dia akan punya. Kami akan memberi nama terbaik. Tapi siapa ayahnya? Fahed terdiam. Kalau aku tahu siapa yang paling dulu menyentuhku, mungkin aku bisa menetapkan itu. Tapi semuanya terjadi dalam gelap. Dalam kabur. Dalam rasa takut. Aku paham. Dan kalau suatu hari anak ini tumbuh dan bertanya, aku akan bilang apa? Fahed menatap langit. Bilang padanya bahwa dia lahir dari rasa bersalah, tapi tumbuh dalam rasa tanggung jawab. Itu lebih dari cukup. Tapi sesuatu mulai terasa aneh dalam tubuh Dara. Perutnya tiba-tiba mengencang, lalu mengendur, lalu kencang lagi. Ia menjerit pelan. Fahed langsung mengangkat tubuhnya ke dalam kamar. Yusuf berlari keluar memanggil bidan lokal, sedangkan Rami memanaskan air. Amir berdiri di depan pintu, menggenggam erat surah Yasin kecil. Mungkin malam ini, bisik Dara. Anakku akan lahir. Dan mereka semua tahu malam ini akan mengubah segalanya. Suasana rumah besar itu berubah drastis. Lorong-lorong yang biasanya sunyi, kini dipenuhi langkah tergesa, suara air mendidih, dan panggilan-panggilan panik dari keempat putra Syekh Ibrahim. Dara berbaring di atas kasur rendah yang diletakkan di tengah ruang tamu, matanya terpejam menahan nyeri, tubuhnya berkeringat, dan napasnya tersengal. Sudah panggil bidannya? Tanya Amir dengan suara panik. Sedang dalam perjalanan, jawab Yusuf. Tapi Dara sudah bukaan. Aku pernah baca ini sudah masuk fase aktif. Fahed duduk di samping Dara, memegang tangannya erat. Tenang, kau tidak sendiri. Kami semua di sini. Dara membuka mata. Air mata mengalir. Aku takut. Kau wanita terkuat yang pernah kami temui, ucap Rami pelan. Jangan takut. Kau bisa melewati ini. Beberapa menit kemudian, bidan lokal masuk. Seorang wanita tua berselendang lebar, dengan tatapan tegas namun lembut. Ia langsung memeriksa kondisi Dara, lalu memberi aba-aba agar para pria menjauh ke sisi ruangan. Dia harus melahirkan sekarang, ujar sang bidan. Kontraksinya kuat. Tidak bisa ditunda. Amir berdiri di dekat pintu, menggenggam Quran kecil yang dulu diberikan Yusuf pada Dara. Yusuf membaca doa dalam hati. Rami mondar-mandir tanpa henti. Fahed duduk membisu, menunduk dalam diam. Lalu jeritan Dara pecah lagi. Allah! Allah! Bidan memberi instruksi. Tarik napas panjang, tahan, sekarang dorong.
Tangis Dara menggema di seantero rumah. Dinding marmer seakan memantulkan setiap desahannya. Tapi ia bertahan. Tangan Fahed memegang erat jari-jarinya. Yusuf dan Amir sudah tak bisa menahan air mata. Suara adzan pun dikumandangkan oleh Rami dari ruangan sebelah dengan suara pelan dan lirih. Dan akhirnya suara itu terdengar. Tangis bayi. Kuat. Nyaring. Memecah malam yang lengang. Bidan mengangkat bayi mungil itu, membersihkan darah di tubuhnya, lalu membungkusnya dengan kain putih bersih. Perempuan sehat dan kuat, ucap bidan. Dara menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Bayi kecil itu kini ada dalam pelukannya. Ia menyentuh pipinya, mengusap rambut tipisnya, dan membisikkan sesuatu. Selamat datang ke dunia, anakku. Beberapa jam kemudian, rumah menjadi tenang. Dara terbaring lemas tapi damai. Di sampingnya, Yusuf menjaga lilin agar tetap menyala. Di sudut ruangan, Rami duduk bersila sambil melantunkan shalawat. Fahed menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuh bayi. Dan Amir duduk di sisi jendela, menatap bulan. Dia mirip kau, Dara, bisik Amir. Dara tersenyum. Atau mirip kalian semua. Bagaimana dengan namanya? Tanya Yusuf. Dara memandang bayi yang tertidur di pelukannya. Namanya, Rahma. Sebab dia hadir sebagai rahmat dalam hidupku, dalam segala luka yang sudah kulalui. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Pagi harinya, pelayan Syekh datang terburu-buru sambil membawa kabar mengejutkan. Syekh Ibrahim, beliau sadar dan ingin segera pulang hari ini. Dokter mengatakan kondisinya membaik. Semua pria saling berpandangan. Dia tak tahu apa-apa tentang Dara, tentang pernikahan, tentang anak ini. Ucap Fahed cemas. Bagaimana kita menjelaskannya? Tanya Rami. Apakah kita akan mengaku bahwa kita telah menikahi perawatnya secara diam-diam? Tambah Yusuf. Amir mendekat ke jendela, menarik napas dalam-dalam. Atau kita sembunyikan semuanya dan berpura-pura tak terjadi apa-apa. Dara terdiam. Ia menggenggam bayi di pelukannya. Suaranya pelan, namun mengiris hati mereka semua. Aku bukan aib, dan anak ini bukan kesalahan. Keempat pria itu diam membeku. Aku rela pergi jika memang kalian ingin menyembunyikan semuanya, lanjut Dara. Tapi aku tak akan biarkan anakku tumbuh dalam kebohongan. Siang itu, pintu utama terbuka. Syekh Ibrahim masuk dengan bantuan kursi roda dan seorang perawat muda dari rumah sakit. Wajahnya lelah, namun masih membawa wibawa. Matanya menyapu isi rumah, dan berhenti di wajah Dara yang duduk di sofa dengan bayi di pelukannya. Hening. Dara bangkit perlahan. Assalamualaikum, Syekh. Syekh Ibrahim menatapnya lama. Itu, anak siapa? Dan semua pasang mata tertuju padanya. Jawaban Dara akan mengubah nasib rumah itu selamanya. Hening membentang di ruang utama rumah besar itu. Syekh Ibrahim memandangi bayi mungil dalam pelukan Dara. Matanya menyipit karena usia dan kelelahan. Empat putranya berdiri kaku di belakang, seperti sekumpulan anak kecil yang menanti teguran dari ayah mereka. Di tangan Dara, bayi perempuan bernama Rahma tertidur lelap. Sesekali mengerjap pelan dalam balutan kain putih bersih. Jawab aku, Dara. Suara Syekh terdengar lirih tapi tegas. Itu, anak siapa? Dara menunduk, kedua tangannya menggenggam erat tubuh kecil Rahma yang hangat. Ia menarik napas pelan, lalu mengangkat wajahnya, dan menatap Syekh dengan mata berkaca. Anak ini darah dari rumah ini, Syekh. Alis Syekh berkerut. Apa maksudmu? Sebelum Dara sempat menjawab lebih jauh, Fahed maju dan membungkuk rendah di hadapan ayahnya. Maafkan kami, ya Abi. Kami semua bersalah. Tak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran ini lebih lama. Syekh mengerutkan dahi. Kalian maksudmu? Fahed mengangguk. Yusuf, Rami, dan Amir ikut menunduk, satu persatu. Bayi itu lahir dari Dara, dan kami semua telah menikahinya, secara siri, karena kami semua bersalah padanya. Kami tak sanggup membiarkannya menanggung akibat sendiri dari perbuatan yang kami mulai bersama-sama. Syekh menatap mereka satu persatu. Wajahnya pucat. Nafasnya pelan. Ia meraih tongkatnya dan mencoba berdiri dari kursi roda, namun segera dipegang oleh perawatnya. Astagfirullah. Gumamnya. Kalian semua putra-putraku,
menodai kehormatan rumah ini, di belakangku. Tak ada yang berani menjawab. Dara mendekat, perlahan. Syekh, saya bukan ingin merusak keluarga ini. Saya hanya ingin melindungi anak saya. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya mohon, jangan salahkan anak ini. Jangan salahkan dia karena kami semua diam terlalu lama. Syekh menatap wajah Dara, lama, lalu memalingkan pandangan ke arah bayi dalam dekapannya. Napasnya berat, dadanya naik turun perlahan. Lahir di rumah ini, dari rahim seorang wanita yang kau ambil tanpa izinku, dari tubuh yang kau rebut karena nafsu, namun kini kau lindungi karena rasa bersalah, apakah itu yang kalian sebut kehormatan? Amir menggigit bibirnya. Kami tahu, Abi kami semua berdosa. Ya, kalian semua berdosa, tegas Syekh. Tapi jika memang kalian memilih untuk memperbaiki kesalahan dengan menjadi ayah bagi bayi itu, dan suami yang sah bagi ibunya, maka jangan biarkan anak itu hidup dalam aib. Nikah kalian harus dinyatakan. Tak cukup siri di balik pintu. Semua pria menoleh. Syekh menarik napas panjang. Kalau memang kalian menganggap Dara layak dimuliakan, maka perlihatkan itu pada dunia. Seminggu kemudian, pernikahan resmi diadakan secara tertutup namun sah secara hukum lokal. Syekh Ibrahim mengundang 2 saksi dari majelis fatwa setempat, dan pernikahan diakui sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap Dara dan anak yang dikandungnya. Status Dara kini bukan lagi perawat rumah tangga, tapi istri sah yang didampingi oleh 4 pria yang berikrar untuk menjaga, membesarkan, dan mencintai satu keluarga kecil ini, meski dengan peran masing-masing. Dara berdiri dalam balutan abaya biru tua, vimar panjang menutupi rambutnya. Di pelukannya, Rahma tertidur dengan damai. Syekh Ibrahim duduk di kursinya, menatap menantu barunya dengan mata yang telah melunak. Kau wanita kuat, Dara, katanya pelan. Dan kekuatanmu telah mengubah rumah ini. Dara menunduk penuh hormat. Saya hanya ingin menjadi ibu yang baik. Dan kini, rumah yang dahulu sunyi tak lagi dipenuhi rahasia. Melainkan tangis kecil Rahma yang terdengar setiap subuh, tawa lirih Yusuf di dapur, suara ceramah Rami di ruang tengah, percikan air Amir saat memandikan anak, dan suara lembut Fahed saat mengajarkan alif batea. Dara tersenyum setiap kali menatap keluar jendela rumah besar itu. Dulu ia hanya datang untuk bekerja, kini ia hidup sebagai istri, ibu, dan penjaga satu keluarga yang bersatu karena satu anak. Rahmat dari Allah yang turun dalam bentuk paling lembut dan paling mengejutkan.